Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan beberapa hal mengenai selling project kami selama 6 minggu. Halo, perkenalkan nama saya Bolo Muda Wahyu Tomo. Pada tim selling project kali ini, saya berkesempatan sebagai seorang ketua yang memimpin tim ini dan juga sebagai penanggung jawab dari produk yaitu onigiri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rahmanita Suryani. Dalam tim selling project ini, saya berperan sebagai penanggung jawab dari produk donat Bomboloni sekaligus sebagai sekretaris. Perkenalkan, nama saya Muhammad Halim Surya. Di sini saya bertanggung jawab atas produk keripik kaca dan juga sebagai editor. Halo semuanya, pada persiapan project selling project ini, pertama-tama tentunya kita menentukan dari job desk utamanya masing-masing anggota kelompok, di mana saya sendiri Balowo memiliki job desk yaitu sebagai ketua, dan juga Rahmanita sebagai sekretaris, dan juga ada Halim itu sebagai editor. Nah, setelah job desk dari masing-masing anggota ini sudah ada, selanjutnya kita itu menentukan nama tim dari tim kita sendiri. Nah, untuk nama timnya sendiri kita itu menentukan yaitu Baharam, di mana Baharam sendiri itu diambil dari nama kita semua itu Balowo, Halim, dan Rahma. Lalu kita satukan menjadi Baharam. Lalu selanjutnya kita itu menentukan target omset yang akan kita capai pada selling project kali ini. Untuk targetnya sendiri kita itu menempatkan yaitu sebesar 5 juta ke atas. Nah, lalu untuk mencapai target omset sendiri, kita tuh pertama-tama menentukan peluang usaha apa sih yang akan kita lakukan dalam kegiatan selling project kali ini. Nah, kita menentukannya itu dalam berbisnis atau memulai usaha itu di bidang kuliner atau makanan, dimana selain cepat untuk menjual, cepat juga untuk meraup omset yang lebih tinggi. Nah, untuk sistemnya sendiri di dalam berjualan kuliner ini, kita itu menerapkan sistem reseller, di mana kita mengambil barang dagangan dari orang, lalu kita akan menjualnya kembali. Nah, setelah berdiskusi panjang, kita akhirnya menentukan ada 2 buah makanan. Yang pertama yaitu ada keripik kaca dan juga donat bomboloni, di mana keripik kaca sendiri ditanggung jawabi oleh Halim, dan juga donat bomboloni itu ditanggung jawabi oleh Rahmanita. Dan selanjutnya kita itu ada penambahan satu buah produk yaitu ada onigiri. Nah, onigiri sendiri ini tanggung jawabnya diambil oleh saya sendiri. Nah, ini semua makanan ini semua kita itu ambil dari pedagang yang lain, lalu atau pabriknya, lalu kita akan jual nanti di tempat. Nah, untuk tempatnya sendiri, kita sudah melakukan berbagai survei, di mana kita melakukan survei itu di tempat yang sekiranya orang-orang tuh bakal ramai untuk di sana dan bisa membeli jualan kita gitu loh. Nah, untuk tempatnya akhirnya kita memutuskan untuk berjualan di gazebo di dekat trek larinya. Nah, itu untuk setiap hari Minggu, dan juga ada 2 minggu sekali kita berada di CFD Dago untuk memanfaatkan keramaian yang ada di sana. Nah, untuk rencana berjualannya sendiri, insya Allah kita dalam mencapai target 5 juta ke atas, selain kita membuka stand di tempat di dekat gazebo dan juga Car Free Day, kita juga melakukan direct selling, yaitu melakukan penjualan langsung kepada
pelanggan yang akan membeli nantinya jualan kita. Jadi kita menawarkan langsung kepada pelanggan. Tak lupa kita juga membuat poster di mana itu akan membuat pelanggan lebih tertarik kepada stand atau dagang jualan kita, di mana di poster sendiri ada nama dari produk-produk kita dan juga jualan harga daripada produk-produk tersebut. Sekian proses persiapan proyek kita. Selanjutnya akan langsung kepada dalam pengeksekusiannya di proyek 6 minggu nanti. Oke semuanya, kali ini saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan proyek selling project di kelompok kami. Jadi yang pertama, kami ini berjualan 3 produk, yaitu donat bomboloni, lalu onigiri, dan yang ketiga adalah keripik kaca. Nah, ketiga produk ini itu ada penanggung jawabnya masing-masing di kelompok kami. Misalkan saya ini penanggung jawab bomboloni. Jadi saat kami ingin berjualan, untuk saya sendiri, bomboloni ini akan diantarkan oleh produsennya ke rumah saya pada pagi hari sekitar jam 6. Nah, sedangkan teman saya yang memegang onigiri, dia langsung mengambil ke pabriknya di hari tersebut. Lalu untuk teman saya yang memegang kripca, karena memang kripca ini sudah di packing dari jauh-jauh hari sebelum hari penjualan, maka dia tinggal mengambil kripca tersebut di rumahnya ke tempat penjualan langsung. Setelah itu, karena kami sudah survei dan juga memutuskan untuk berjualan di 2 lokasi, yaitu di Gasibu dan juga di CFD Dago. Tapi untuk minggu pertama itu kami berjualan di CFD Dago. Nah, di sini itu biasanya setiap minggu kami itu selalu berangkat sekitar jam 6:30 dari rumah, sehingga sampai di lokasi penjualan itu adalah sekitar jam 7:05 menitan. Lalu saat kami sudah tiba di lokasi penjualan, kami akan langsung mempersiapkan barang dagangan kami. Nah, setiap anggota ini sudah memegang uang recehan untuk kembalian kepada konsumen. Setiap anggota memegang 1 produk dan jika misalkan ada yang membeli produk tersebut, maka akan dia yang menghandle-nya atau melayaninya gitu, supaya agar nanti saat kita menghitung omset itu tidak akan tertukar ataupun tidak akan pusing dan akan langsung jelas berapa buah yang terjual dan berapa yang tidak gitu. Lalu misalkan jika sudah siang dan produk kami ini ternyata belum terjual semuanya, itu kami akan melakukan direct selling atau melakukan penawaran langsung atau berkeliling di sekitar tempat tersebut sampai pada akhirnya produk kami terjual habis. Nah, biasanya rata-rata dari 6 minggu ini kami itu menyelesaikan selling project sampai jam 12 siang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi terkait selling project yang sudah kami lakukan selama 6 minggu ini. Ya, mungkin yang pertama evaluasi dari tempat ya. Kita itu tempatnya awal-awal kebetulan kita tuh bingung. Jadinya awal-awal tuh kita ikut stand orang gitu. Dan pada saat minggu-minggu berikutnya, alhamdulillah kita dapat tebengan tempat yang jadi tempat paten untuk kita selama minggu-minggu berikutnya begitu. Dan yang kedua mungkin evaluasi dari poster ya. Awal-awal tuh kita cukup sulit bikin poster karena kebetulan bingung ya, tapi akhirnya kita membuat poster, akan tetapi posternya karena kita mempunyai produk yang cukup variatif, jadi posternya itu kurang jelas gitu. Jadinya di kemudiannya kita bikin posternya, bikin gambar-gambar dari produk kita itu lebih jelas juga gitu. Dan mungkin evaluasi yang terakhir itu evaluasi dari produk kita ya. Yang pertama itu produk kripca. Jadi pada saat awal-awal tuh kita berpikir bahwa beli keripik kaca itu yang asin dan juga yang pedas itu balance kuantitasnya. Akan tetapi
setelah kita berjualan ternyata lebih laku yang pedas gitu, lebih diminati, lebih banyak pelanggan gitu. Jadinya akhirnya di kemudiannya kita menambah kuantitas dari keripik kaca yang pedas gitu. Nah, mungkin hal yang sama juga berlaku untuk bomboloni atau donat isi yang kita jual gitu. Ternyata ada beberapa varian rasa yang lebih diminati lebih banyak orang begitu, seperti rasa matcha dan tiramisu. Dan yang kurang itu bagi peminat itu ternyata rasa blueberry begitu. Dan yang terakhir, produk yang terakhir itu onigiri. Kebetulan kita menambah produk onigiri menuju akhir, jadi setelah kita evaluasi ternyata tidak ada masalah dari onigiri tersebut, dan alhamdulillah ya onigirinya cukup laku gitu pada saat kita berjualan gitu. Ya, walaupun dengan semua kesulitan yang kita hadapi, dengan semua kekurangan yang kita miliki pada saat berjualan, akan tetapi alhamdulillahnya setiap kita berjualan gitu, dari CFD ke Gasibu itu alhamdulillah produk kita laku terus gitu. Jadi kita menambah kuantitasnya setiap minggu gitu. Dan alhamdulillah semua yang kita bawa selalu habis gitu. Karena mungkin emang kuantitas awalnya kita sedikit dan ditambah sedikit-sedikit, akhirnya laku semua begitu. Mungkin cukup sekian kali evaluasi yang kita alami gitu, yang kita hadapi selama berjualan. Mari kita lanjut ke lesson learn masing-masing tiap individu terkait dengan proses selling project kita. Halo semuanya, untuk lesson learn sendiri yang saya dapatkan selama selling project kali ini, alhamdulillah tentunya banyak pengalaman yang saya dapatkan selama selling project kali ini. Walaupun target penjualan kita itu tidak tercapai sepenuhnya, namun ada beberapa hal yang memang saya dapatkan selama kegiatan selling project kali ini. Nah, untuk dalam berbisnis sendiri, tentunya kita tuh harus mempunyai rencana yang matang, dimana kita tuh harus tahu pasar tuh maunya seperti apa sih, dan kita tuh harus bisa kreatif gitu dalam menarik pelanggan untuk membeli penjualan kita gitu. Dan juga kita tuh tentunya harus sabar dalam menanggapi para pelanggan yang ingin membeli produk kita gitu. Dan juga selanjutnya itu ada pentingnya itu adaptasi dalam segala hal, dimana kalau di suatu hari kita mendapatkan suatu masalah, kita tuh harus cepat beradaptasi bagaimana pengambilan sebuah keputusan di dalam momen tersebut. Dan juga kita tuh harus berani mengambil resiko. Contohnya kan untuk produk onigiri kita tuh baru menambahkan di bukan di minggu awal, tapi minggu kedua setelah kita berjualan. Nah, tapi alhamdulillahnya tuh setelah kita ngomongin onigiri itu, onigirinya tuh laku gitu setelah kita jual. Nah, kita tuh harus berani mengambil resiko tersebut. Dan juga kita tuh harus memanage keuangan, di mana pemasukan, pengeluaran selama kita berjualan tuh harus kita ketahui. Dan juga untuk saya sendiri, kita tuh harus bisa berani gitu, percaya diri untuk berjualan atau berdagang produk yang ingin kita jual. Dan juga komunikasi dan negosiasi dengan pelanggan tuh kita tuh harus menaikkan skill itu gitu, supaya si pelanggan tuh jadi makin tertarik dengan produk-produk yang kita jual. Dan juga kerjasama dari tim ini sendiri itu adalah hal yang paling harus kita poinkan, dimana kalau kita tidak ada kerjasama yang baik, pasti kita tuh berjualan pasti akan kesusahan.
Namun alhamdulillah kerjasama di dalam tim kita sangat bagus. Dan juga saya sendiri selalu menghargai semua proses yang saya dapatkan selama kegiatan selling project kali ini. Pelajaran yang saya dapatkan dari selling project ini adalah bahwa berjualan itu tidak mudah, karena dari awal itu kita harus mencari sendiri seperti produk apa yang akan kita jual, terus harganya harus berapa biar bisa terjual laris gitu kan. Terus harus nyari pasarnya, harus nyari di mana tempat buat ngejualnya. Itu tuh merupakan hal yang harus direncanakan dengan matang dan nggak boleh main-main gitu kan. Terus yang kedua juga kayak dilatih kayak skill percaya dirinya, karena kalau misalkan kita jualan kan harus nawarin ke orang-orang gitu. Terus kalau misalkan kita nggak pede itu gimana mau kita nawarinnya gitu kan, gak bakalan laku. Terus juga kita tuh kayak dapat pengalaman ngadepin customer gitu, kayak yang cuman lewat aja pasti tawarin, atau ada juga yang beli banyak, atau ada yang malah kayak ngejudesin gitu kan. Jadi banyak banget lesson learn yang saya dapat dari selling project ini, dan selling project ini sangat berkesan untuk first experience, dan intinya banyak banget yang harus dievaluasi juga, tapi kami mendapatkan banyak banget pelajaran dari selling project ini. Terima kasih. Nah, mungkin lesson learn dari penjualan ini yang saya hadapi itu sebenarnya cukup banyak ya. Apalagi saya tidak mempunyai basic, sebelumnya saya tidak mempunyai basic bisnis sama sekali, yang menjadikan saya agak shock pada saat berjualan gitu. Yang pertama itu ya, saya mempunyai sifat pemalu, dan pada saat selling project sangat-sangat berpengaruh sekali ketika kita memasarkan produk kita gitu. Jadi cukup sulit gitu untuk menawarkan produk kita gitu. Dan yang kedua mungkin kita harus melawan rasa malas kita gitu pada saat, khususnya saya sih, pada saat berjualan, ketika kita harus bangun pagi dan juga harus berangkat berjualan di hari libur, itu menurut saya, bagi saya cukup berat gitu. Jadi saya harus bangun pagi, terlebih juga kondisi rumah saya ke gazebo itu cukup lumayan jauh, sekitar setengah jam. Jadi ya saya harus bangun lebih pagi daripada teman-teman yang lain gitu, teman-teman kelompok lain. Ya mungkin itu yang sangat lesson learn yang benar-benar bikin saya ini sih, yang sangat-sangat berpengaruh ke saya gitu pada saat berjualan. Mungkin juga berani untuk menawarkan produk gitu. Harus jangan malu sama orang lain gitu. Apabila customer bertanya, kita harus menjawab dengan sejelas-jelasnya, dan kita harus bikin si customer itu membeli produk kita gitu. Di situ cukup sulit. Oke, mungkin sekian dari lesson learn yang saya pelajari gitu. Mungkin itu hanya, ya itu sebagian besar saja sih, yang besar-besarnya lesson yang besar saya pelajari mungkin itu. Terima kasih. Sekian pemaparan video dari selling project pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Guys.